Well, peserta sudah mulai masuk ke Zoom malam ini. Sembari menunggu peserta. Akhirnya ketemu lagi sama teman-teman di Toba AI Talks. Kali ini kita udah ada di Toba AI Talks 20, nggak berasa ya. Dan izinkan saya Resti Pradita Ningtyas atau Dita malam hari ini yang akan memandu Toba AI Talks malam hari ini. Dan malam hari ini kita berkesempatan untuk mendengarkan sharing-sharing dari Kelso Lineus atau konten kreator dari Kelso Lineus dan beberapa akun lainnya tentang tips membuat konten menarik untuk jualan online. Aku mau menyapa dulu untuk teman-teman yang baru saja gabung. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan kebetulan juga di situ sudah ada Kelso yang join dari tadi. Aku mau menyapa dulu nih. Halo Kelso. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Sehat ya di Surabaya sana? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan sehat. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat yang baru pada gabung. Oke, welcome dulu. Kita welcoming dulu untuk teman-teman yang baru pada gabung. Malam hari ini kita langsung bakalan dengerin cerita menarik tentunya ya dari juara 5 Toba AI Challenge yang sudah berlalu. Waktu itu bulan apa sih kalau nggak salah bulan Waduh, Agustus, September ya? sepertinya September. Saya kok lupa juga ya. Sepertinya. seperti kayak baru kemarin gitu ya, tapi ternyata udah lama. Iya, makanya. Pasti masih sangat-sangat terekam untuk teman-teman di sini yang baru pada join dan sudah ngikutin Toba AI lumayan lama pasti, apalagi yang udah pada pernah ikut Toba AI Challenge pasti masih pada ingat juara 5 kita adalah Kelso Lineus dengan kontennya kalau nggak salah Eat Writer ya. Nanti kita bakal kupas tuntas juga, selain akun Eat Writer ada akun apa lagi sih yang dikerjain sama Kelso. Panggilannya Kelso ya, benar? Ya, betul. Betul. Mungkin sebelum kita mulai, aku mau pemanasan dulu nanya-nanya kesibukannya apa nih Kelso? Pemanasan ya. Kesibukannya, saya selain buat konten di beberapa akun ini, saya juga seorang anak kuliahan masihan semester 5 di ISTTS jurusan DKV di Surabaya. Di Selain Surabaya, itu juga STTS, DKV. selain itu juga lagi menjalankan magang, jadi ya ada cukup banyak sih sambiannya gitu. Oke. Jadi selain buat konten, buat kerja, kuliah, padat lah. Padat lah pokoknya. Pokoknya kalau teman-teman di sini nanya, Kelso besok ada waktu kosong apa enggak? Aduh bentar ya aku lihat schedule dulu. Pokoknya gitu. Sekarang sudah padat. Meskipun kuliah daring, tapi Betul, jadwal betul Kelso itu. di luar kuliah banyak ya Kelso ya aktivitasnya. Betul sekali. Betul sekali. Susah buat diajak ketemuan Betul. biasanya. Jadi teman-teman di sini kalau mau ngajakin Kelso ketemu, harap bersabar ya, bikin schedule dulu. Oke, kita masih terus menunggu juga ya untuk teman-teman yang baru pada di admit untuk join. Langsung aja sembari menunggu peserta atau AI Talks, kita langsung aja mungkin ya langsung running aja. Mungkin Kakak boleh dibantu slide-nya untuk next. Nah, sembari kita menunggu teman-teman yang baru saja di admit ataupun mungkin baru pulang kerja atau mungkin baru aktivitas selesai dan baru mau pada join, sebelum kita mulai seperti biasa, Dita bakal memperkenalkan apa itu Toba AI. Toba AI pastinya untuk teman-teman di sini yang udah pada ngikutin lama pasti udah tahu. Ini adalah aplikasi berbasis website ya, yaitu aplikasi untuk menganalisa sosial media, especially for Instagram. Di mana di situ di sebelah kanan sudah juga diterakan gambarnya apa sih fitur komparasi yang dimiliki Instagram dan dimiliki sama Toba AI. Teman-teman bisa langsung dilihat di situ apa aja yang Toba AI punya dan apa yang Instagram tidak punya. Dan kalau ngomongin soal Toba AI Talks, seperti biasa, apalagi ini juga sudah ke Toba AI Talks ke-20, jadi ini adalah sebuah webinar series tentunya ya,
dengan platform free untuk teman-teman para calon influencer, mungkin teman-teman konten kreator juga, atau mungkin teman-teman yang bergerak di bidang digital marketer yang tentunya pengen banget brandnya atau mungkin baru mau memulai brand di Instagram. Jadi silakan feel free, join langsung ke Toba AI Talks. Nanti akan ada Toba AI Talks berikutnya tentunya setelah yang ke-20 ini, dan masih ada speaker-speakers yang masih menarik ya pembicaraannya untuk di-share di sini. Jadi silakan ikut untuk Toba AI Talks berikutnya. Tapi nggak cuma Toba AI Talks nih, kita tentunya punya program-program yang lainnya. Nanti bakal di-spill ya. Oke, next. Selanjutnya, seperti yang pernah disampaikan, tentunya kita punya value ya dari media analytics sendiri, dan juga Toba AI punya value di mana kita tuh pengen jadi sebuah startup yang bergerak di bidang analitik, tentunya yang bisa membuild social modeling system untuk masyarakat yang lebih baik tentunya. Kita pengennya dengan perkembangan digital yang sudah sangat membaik semakin ke sini, harapannya ke depannya semua orang bisa semakin melek digital gitu. Dan dibantu sama kita, Toba AI dan juga Widya Analitik. Oke, next. Sembari aku juga mau mengucapkan welcome, selamat datang teman-teman, selamat malam yang baru pada join. Kita tadi udah sedikit chit-chat sama Kelso ya, sudah sedikit ngobrol-ngobrol kesibukannya apa. Nah ini kita running through untuk acaranya. Untuk peraturan malam hari ini seperti biasa, peserta harap sopan dengan mematikan webcam dulu nanti selama acara dan juga mematikan mikrofonnya. Kecuali nanti dalam sesi Q&A atau mungkin dalam sesi Kelso nanti menyampaikan materinya, dan teman-teman mungkin dipersilakan untuk open mic, baru nanti teman-teman boleh menyalakan mikrofonnya gitu ya. Kemudian untuk peserta yang ingin bertanya nanti bisa langsung naruh pertanyaannya di kolom chat di Zoom seperti biasa. Dengan formatnya nanti nama, asal daerah, kemudian pertanyaannya ya disambung, nama, asal daerah, langsung pertanyaannya apa gitu. Dan buat teman-teman yang ada di Instagram juga, di situ sudah ada question column pastinya di Instagram. Jadi di live Instagram teman-teman juga bisa langsung taruh pertanyaannya di situ selama acaranya berjalan gitu ya. Nggak perlu nunggu sampai nanti Q&A, langsung aja bubuhkan pertanyaannya. Kalau kepikiran ada pertanyaan apa, langsung tulis di situ, nanti bakal dibacain setelah sesi speakers menyampaikan materi. Kemudian untuk e-sertifikat yang ditunggu-tunggu nih pasti, nanti akan dibagikan form feedback-nya di akhir acara. Linknya nanti dibagi sama adminnya Toba AI ya, di kolom chat. Jadi nanti harap bersabar, ditunggu di akhir acara, dan diisinya 1 kali aja seperti biasa. Jadi nanti setelah diisi, disubmit, teman-teman baru akan mendapatkan e-sertifikat gitu. Jadi 1 kali aja diisi, pasti akan dapat e-sertifikatnya gitu. Oke, nah untuk teman-teman di sini yang mungkin baru belum pernah join Toba AI, karena tadi sudah diperkenalkan, Toba AI adalah aplikasi berbasis website untuk menganalisa Instagram. Jadi ini adalah cara untuk teman-teman bisa regis ataupun connect ke Toba AI Instagram Analytics ya, yaitu dengan langsung ketik aja di browser teman-teman, ada bit.ly/daftar Toba AI. Nah, nanti di situ bisa langsung teman-teman pilih yang daftar, langsung diisi datanya, karena itu datanya baru ya, nggak perlu nginget-nginget lagi password Instagram, kecuali nanti password Facebook fanpage yang perlu dikonekkan. Kemudian teman-teman bisa pakai juga kupon Toba Talks untuk bisa menikmati Toba AI Instagram Analytics secara free untuk 1 bulan ke depan gitu. Jadi nanti bisa langsung dicoba. Oke, next. Nah, karena tadi sudah dikasih tahu caranya untuk daftar, sekarang dari tim Toba AI akan memberikan sedikit live demo dari Toba AI Instagram Analytics sendiri. Oke, dan ini di sini sudah tertera, ini adalah Toba AI Instagram Analytics setelah teman-teman login ya, setelah teman-teman daftar. Penampilannya seperti ini di website ya. Di situ kita punya 3 fitur teman-teman. Yang pertama ada performa akun, yang kedua ada pantau kompetitor, dan yang terakhir ada info follower.
mungkin sedikit akan saya bantu spill sedikit-sedikit ya dari performa akun. Nah, kita coba cek di awal dulu di performa akun. Oke. Nah, dari situ kalau di awal tadi teman-teman bisa langsung ngelihat nih rangkuman grafiknya. Tapi yang paling teman-teman perlu ketahui bahwa di sini teman-teman benar-benar bisa ngelihat selain postingan teman-teman juga bisa lihat engagement dari hashtag yang pernah teman-teman pakai gitu ya. Di situ bisa terlihat tuh hashtag-hashtag apa aja sih yang performanya bagus, yang mungkin next-nya bisa dipakai untuk konten-konten selanjutnya gitu ya teman-teman. Kemudian pantau kompetitor. Jadi untuk teman-teman yang punya bisnis atau mungkin teman-teman di sini sebagai influencer ataupun konten kreator pasti perlu lah ya. Kita perlu melihat akun-akun kompetitor kita untuk bisa tahu seperti apa sih perkembangan akun-akun mereka gitu ya. Barangkali gitu ya, kita kan nggak ada yang tahu. Barangkali dengan memodifikasi apa yang pernah dipakai dengan kompetitor kita, itu barangkali it works dengan akun kita. Nah, kita menyediakan nih teman-teman analisanya untuk bisa melihat insight akun dari kompetitor kita. Jadi di situ teman-teman bisa ngelihat nih, top konten mereka seperti apa sih, terus di bawah ada perkembangan juga engagement rate dari kompetitor kita, kemudian sampai perkembangan follower dari kompetitor kita juga bisa dilihat di situ teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau mau ngelihat perkembangan akun dari kompetitor teman-teman, benar-benar bisa dilihat gitu ya di situ. Dan yang terakhir kita punya fitur info followers gitu. Jadi teman-teman juga bisa melihat demografi follower dari teman-teman sendiri, kemudian waktu follower dari teman-teman tuh aktifnya dari jam berapa, jadi teman-teman juga nggak salah nih postnya, nanti ternyata follower teman-teman aktif jam 7 malam, tapi teman-teman postingnya jam 3 sore, kan jadi kayak ada selisih gitu ya, jadi teman-teman follower teman-teman jadi nggak aktif gitu loh, nggak ngelihat postingan teman-teman gitu. Jadi di situ benar-benar bisa dilihat tuh jam yang paling terbaik teman-teman untuk posting. Kemudian teman-teman juga bisa lihat lokasi dari mana aja follower teman-teman, terus juga grafik dari usia follower teman-teman. Gitu kurang lebih teman-teman. Jadi fitur-fitur ini benar-benar bisa dinikmatin, teman-teman bisa langsung daftar pakai tadi ya, yang tadi aku kasih tahu di Bitly daftar Toba AI. Dan teman-teman bisa pakai kupon Toba Talks untuk bisa menikmati fitur yang tadi disampaikan di demo selama 1 bulan ke depan secara free. Gitu. Terima kasih untuk demonya. Next, dan malam hari ini kita langsung welcoming. Mohon maaf lama ya Kelso. Oke, ini ada Kelso Nggak Lineus. masalah. Iya, Instagramnya bisa langsung teman-teman kepoin di sini. I'm Kelso Lineus sebagai konten kreator. Ada 3 akun nih di sini yang sudah tercantum. I'm Kelso Lineus, Some Creatives, and then Eat Writer. Nah, Eat Writer ini adalah yang diikutkan di Toba AI Challenge. Nanti kita kepo-kepo ya, barangkali Kelso mau spill-spill gitu ya, tips and trick waktu itu gimana sih caranya bisa jadi juara 5 gitu. Kemudian dia juga aktif sebagai Design and Visual Communication dan juga masih menempuh pendidikan di Institut Sains dan juga Teknologi Terpadu Surabaya semester 5 ya. Betul. Betul. Oke, kita langsung aja mulai malam hari ini ngobrolnya kita sama Kelso Lineus. Pertama kali, tadi udah ditanyakan kesibukan, perkenalan, mungkin perkenalannya belum lengkap. Nah, mungkin di sini masih ada yang kepo soal perkenalannya Kelso Lineus. Aku mau ngasih waktunya untuk Kelso nih perkenalan dulu, biar teman-teman makin kenal. Waduh, jelasin apa aja ini Kak? Apa mungkin ya nomor sepatu gitu, Waduh. warna kesukaan, barangkali loh ada yang mau ngirimin sesuatu kita nggak ada yang tahu. Wah ya saya juga mau nanti. Iya, makanya. Oke, silakan Kelso perkenalan dulu buat teman-teman yang belum ini. Buat yang belum pernah ketemu saya, ya salam kenal semuanya. Nama saya adalah Kelso Linus. Kalian semua bisa panggil Kelso. Saya adalah mahasiswa DKV dari kampus ISTTS, Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya. Nah, saya menempuh sudah 5 semester ini, habis ini sudah semester 6, cukup ya nggak kerasa sih habis itu. Saya juga sekarang tengah
magang, ada satu magang itu, terus saya juga mengatur berbagai akun IG, salah satu yang sudah disebutkan oleh Kak Dita tadi itu ada 3, ada lagi sebenarnya cuman sayangnya itu lagi hiatus gitu. Cuman Waduh, yang 3 ini yang ternyata lagi utama dan yang diem-diem ada satu lagi ya. ada lagi. Cuman sayang sekali lagi gak aktif jadi ya gak apa-apa. Oke. Yang lagi aktif 3 ini dan benar-benar 3 ini lagi dijalanin semua gitu. Apalagi ya perkenalannya. Oke. Gak tahu apa Mungkin lagi. aku mau menyambung ya sedikit perkenalan. Biar ada trigger gitu ya. Sebenarnya sejak kapan sih Kelso megang ketiga akun ini? Oke, pertama kali ya Kak. Saya pertama kali itu, waktu itu hanya ada 2 akun. Si Mhm. Sam Creators ini sama Eat Writer. Dan dulu namanya bukan Eat Writer. Waktu itu cuman Eat Right aja gitu. Oke. Karena mungkin dulu itu belum rebrand. Kita baru rebrand Ya. si Eat Right ini tahun ini. Mhm. Nah, kurang lebih Mhm. tahun ini, nah saya baru mulai itu 2019. Dua akun Oke. ini, dua akun ini 2019 semua. Cuman belum ditekuni, belum serius waktu itu. Kurang lebih itu 2019 itu saya juga baru masuk kuliah sih. Jadi waktu Oke. itu hanya mengisi waktu senggang, terutama untuk yang si Sam Creative ini. Mhm. Nah, untuk yang Eat Right itu sebenarnya mulainya juga 2019, Mhm. cuman itu yang mau diseriusin waktu itu. Cuman waktu itu terjadi apa ya? Mungkin penurunan. Jadi kita waktu itu nggak seriusin juga akhirnya. Oke. Akhirnya 2021 ini kayak semuanya berubah gitu Kak. Jadi kita Oke. akhirnya mungkin gara-gara kondisi ya Kak, mungkin Iya, kita benar-benar. kondisi pandemi sekarang ini kita mau menekuni apa yang kita sudah bangun gitu. Jadi ya kita akhirnya merebrand semuanya. Pertama saya rebrand si Sam ini. Akhirnya ada 2 akun kan. Satu itu yang Mhm. saya gunakan untuk bagi-bagi entah edukasi atau buat senang-senang gitu. Satunya untuk bangun portfolio saya si Sam Creative ini. Nah, setelah saya perbaiki akun saya yang Sam itu, saya juga merebrand si Eat Writer ini. Dia Mhm. saya rebrand brandnya secara utuh dan untuk sosmednya juga. Di mana dulu itu ya strateginya ya juga ya apa ya kurang gitu Mas Yan. Nah, Ya. setelah rebrand satu ini ya berkembang memang. Dan puncaknya itu setelah kita menekuni di challenge Toba ini sebenarnya. Kita baru Oke. benar-benar menekuni untuk posting secara konsisten itu setelah mengikuti challenge Toba ini. Oke. Jadi Berarti saya memang mengikut sebenarnya hmm, karena challenge malah jadi makin ini ya, ada pemantik gitu betul ya. betul dulu belum belum rutin si Eat Writer ini. Oke. Belum rutin. Nah, setelah saya ketemu si challenge dari Toba AI ini, saya coba ikutkan akunnya. Wah, ini sekalian mau saya naikkan lagi si namanya si Eatwriter Oke. ini. Wah, kok ternyata naik lagi beneran habis itu. Posting Ya. konsisten tiap hari gitu. Itu sih. Jadi ya Oke. dua-duanya naik berkembang gitu. Jadi benar-benar puncaknya kalau Eat Writer adalah ketika diikutkan ke challenge ini. Tapi terus akhirnya untuk Betul. Sam Kreatif sendiri akhirnya jadi ke-trigger juga ya untuk rajin lagi. Nah, si Sam Creators ini itu sebelum Toba AI Challenge ini saya sudah menekuni. Jadi justru yang pertama kali saya tekuni kembali adalah si Sam Creators ini. Oke. Nah, yang menyusul adalah si E-Writer ini. Menyusulnya Eat Jadi, Writer. ya betul. Dan Terus kenapa sih kebetulan kok sebenarnya? Hah? Kebetulan? kebetulan si E-Writer yang akhirnya malah menang challenge-nya sih.
Luar biasa. Luar biasa. Tapi memang iya makanya. Berarti benar-benar dengan adanya challenge terus apa namanya akhirnya ada pemantik untuk ayo rajin konten, udah gitu dikasih Mm-mm, tools free gitu ya untuk nganalisa. Rasanya gimana mm-mm. sih waktu itu? Waktu itu eh, terutama si e-trade ya. E-trade Hmm, waktu itu kita jadi tahu kita terutama itu sih demografisnya itu waktu itu kita masih meraba-raba juga sih. ya. Jadi kita ini e-trader ini target audiensnya siapa sih? Nah, Oke. setelah kita pakai si toolnya Toba AI ini, Mm-mm. bahkan selain demografisnya itu kita juga tahu ternyata e-trader ini eh, kliennya itu lebih ke orang dewasa. Kalau untuk orang Oke. muda Mudah? Heeh. jarang, tapi Oke. ada Mm-mm. cuman lebih banyak untuk orang dewasa. Nah, sehingga untuk kontennya juga itu mempengaruhi gitu. Gimana Oke. caranya kita menyajikan kontennya, kita itu Mm. mengarah ke siapa gitu. Oke, berarti analisa yang dikasih sama Toba sejauh ini sangat-sangat membantu dan it works ya, Kelso. Karena benar-benar dari yang Itu nggak work. tahu, ya kan, dari yang kita nggak tahu demografi follower Betul. kita, terus kita mau ngapain, karena kan itu berpengaruh ya sama isi konten. Jadi setelah kita tahu profil dari Mm-mm, follower kita, terus jadi tahu ya kontennya harus seperti apa, mm-mm, kemana gitu ya. betul. Mm-mm, Oke. betul. Terus, aku mau nanya, ngomongin soal media promosi kan banyak ya Kelso ya, kayak Mm-mm. misal kamu mau offline Ya, juga sebenarnya betul. bisa gitu ya, terus maksudnya mau Mm-mm, lewat WA bisa sebenarnya, blasting-blasting atau mm-mm, mungkin dari mulut ke mm-mm, mulut mm-mm. ke teman gitu. Tapi kenapa akhirnya memilih Betul. Instagram sebagai media promosi? Ah, iya. Kenapa kita memilih Instagram? Karena Mm-mm. memang dari sejak awal kita menekuni ya bisa dibilang kita pertama kali memunculkan dua nama ini itu melalui Instagram juga. Paling pertama itu Oke. melalui Instagram. Kalau Mm-mm. semisal untuk WhatsApp dan lain-lain itu bukan ke promosinya tapi untuk lebih ke manajemennya sih. Misalnya Oke. kalau misalnya ada klien ya kalau mau kontak lebih detail biasanya lewat eh, admin WhatsApp gitu, terutama Mm-mm. untuk Mm-mm. e-tradernya ya. Eh, Ya, WhatsApp pasti melalui WhatsApp kalau mau pesan apa, mau pesan mealnya itu tadi yang buat makanan ya. itu biasanya mesennya lewat WhatsApp gitu. Nah, untuk media promosinya kita lebih menonjolkan promosinya di Instagram, lebih banyak di Instagram. Terutama karena sekarang si Instagram ini makin banyak fitur yang bisa dipakai untuk promosi ini. Salah satunya itu yang sekarang kita juga pakai dan ternyata berhasil itu si Instagram Reels. Nah, pasti yang Oke. lainnya juga pernah dengar itu. Nah, Ya, kita dulu belum pernah pakai kan. Dan itu juga cukup baru kan, baru masuk Indonesia itu benar. mungkin kapan gitu, masih baru. Nah, kita coba awalnya itu masih belum ada hasil sih, belum ada hasil. Oke. Tapi semakin sering dipakai, semakin konsisten, Mhm. lama-lama itu, oh ternyata ada satu yang berhasil gitu. Nah, akhirnya Oke. kita lihat satu posting ini kenapa kok bisa berhasil. Tapi kalau si Instagram Reels ini agak Mhm. susah sih untuk menganalisis kok bisa berhasil. Kadang itu ada beberapa konten itu yang tiba-tiba meledak, tapi kita juga nggak tahu, oh kenapa kok bisa Nggak tahu meledak ya? kenapa. Iya betul, betul. Jadi agak susah sih kalau si Reels ini. Sedangkan kalau untuk misalnya postingan biasa, untuk Mhm. buat carousel edukasi atau mau buat postingan biasa satu image gitu, itu biasanya Ya. lebih gampang untuk menganalisis. Jadi orang itu sukanya kontennya gimana? Oh, ternyata ini banyak yang komen-komen, banyak yang like. Oh, berarti orang ini lebih suka konten yang kayak gini gitu mungkin. Oke. Berarti kan, berarti kalau kita mengkategorikan tema ya, kalau Eat Iya, Writer tadi kan lebih mengarah ke diet menu gitu ya, terus betul. lebih ke mengarahkan atau edukasi mengenai makan yang benar
Bener gak sih? Itu sebenarnya Betul, eat betul. right gitu ya, makan yang Betul. benar gitu ya, Eat makan right, yang makan benar, betul. betul gitu. Jadi kalau untuk Sam Kreatif, terus untuk Amkel Solineo sendiri, temanya sebenarnya ke arah mana, Nah, Kelso? untuk dua akun ini saling berhubungan. Di Hmm, mana seperti yang saya bilang tadi, yang pertama kali muncul adalah Sam dulu, Sam Creatives ini dulu. oke. Nah, itu awalnya itu dibentuk untuk bisa dibilang kayak ya badan kecil yang menangani project design, project branding atau Oke. semacamnya gitu. Nah, Ya. garis besarnya seperti itu. Nah, saya waktu itu eh dulu kan saya masih pakai satu akun itu si Sam Creatives ini. Nah, Mm-mm. setelah saya pikir-pikir berulang-ulang, saya itu konten edukasinya itu pakai si Sam Creative, tapi kebanyakan orang itu mengira kalau yang memposting itu namanya Sam, bukan saya, Kelso gitu. Kebanyakan orang Oke. itu terkadang salah. Nah, apa yang saya lakukan itu ternyata lebih ke personal branding gitu kan, bukan yang bisnis. Sedangkan seharusnya si Oke. Sam Creatives ini lebih ke bisnisnya, bukan ke personalnya. Nah, Oke, I sejak see. itu saya membuat dua akun itu. Satu yang sudah saya buat konten edukasi itu saya ubah namanya jadi nama saya sendiri sehingga jadi Mm-mm. personal account saya, ya bukan Mm-mm. personal account sih, ya ya personal branding saya gitu. Ya. Personal brand saya. Nah, satunya si Sam Creatives adalah bisnisnya, kurang lebih Oke. bisnis saya gitu. Nah, jadi lebih terarah jadinya kontennya. Si Sam itu lebih ke bisnisnya, sedangkan akun saya yang I'm Kelsolinus itu lebih ke Personal. gimana caranya saya, ya betul personal, gimana caranya saya bisa membuat uh, gimana caranya saya bisa membuat semua hasil yang ada di Sam Creatives ini kurang lebih. Oke, 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 I see. Berarti sebenarnya ya kesimpulannya, Kelso, mungkin aku boleh menarik kesimpulan dan mungkin boleh dibenarkan Ya, atau boleh. tidak. Ini, Oke, boleh. berarti kalau kamu mau buka bisnis atau misal kamu punya bisnis dan kamu mau menggunakan Instagram sebagai media promosi, berarti nggak boleh dicampur adukan sama Instagram personal branding dong ya? Betul. Jadi untuk bisnis branding dan personal branding itu dua hal yang berbeda, betul. Ya. Dan dulu saya tercampur-campur memang. Jadi eh, saya dulu harusnya Sam Creatus itu untuk bisnis, tapi saya Mm-mm. menggunakannya untuk memberikan konten edukasi, tapi saya jadi lupa jualannya, lupa jualannya. Jadi saya hanya mengedukasi, tapi saya lupa mengarahkan mereka untuk memakai jasa saya misalnya Ya, atau membeli di saya gitu. Saya ya. belum saya kelupaan satu langkah itu di mana saya Oke. seharusnya menggunakan Sam Creators ini sebagai bisnis bukan sebagai personal brand saya. Oke. Gitu sih. Ya benar. Itu tadi Kurang ya. lebih Berarti begitu. sebenarnya supaya tidak apa namanya apa ya istilahnya timeline posting atau timeline konten kamu nggak campur aduk gitu. Betul. Kurang lebih begitu ya Jadi Kelso tidak ya. campur-campur. Betul. Betul. Benar 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 benar. Oke oke oke. Cukup menarik. Nah, kalau menurut Kelso sendiri, menurut Kelso penting Betul. nggak sih atau Betul. mungkin Ya. penting nggak sih menurut Kelso tuh konten tuh bisa menarik audiens? Terus alasannya kenapa? Kenapa konten Penting sekali. bisa sangat penting gitu ya, narik audiens? Karena konten itu penting, benar. Karena orang pada dasarnya tidak suka di apa ya istilahnya disodori atau di istilahnya hard selling. Nah, hard selling. Oke. Orang paling pada umumnya tidak suka kalau semisal orang-orang itu langsung menyodorkan si produknya dia gitu, langsung menunjukkan, saya punya produk ini, Mm-mm. kamu mau beli nggak? Nah, biasanya orang itu kalau sudah mendengar kalimat itu misalnya sudah malas Mm-mm. beli kan biasanya. Nah, melalui konten kita bisa menyelipkan sedikit dari apa ya
apa yang tentang produknya kita gitu, soft selling. Nah, jadi konten kita itu adalah salah satu media untuk kita melakukan soft selling tersebut itu tadi. Oke. Jadi kesimpulannya konten itu penting. Jadi teman-teman di sini Betul. yang mau melakukan bisnis itu kontennya harap mulai sekarang mungkin ya. Apalagi tadi sudah dikasih tahu ada bantuan tools, terus sama Kelso juga udah di-spill bahwa konten itu penting karena nggak semua pembeli itu suka dikasih hard selling. Jadi banyak cara gitu ya, banyak cara untuk bisa membuat konten yang akhirnya bisa menarik audiens dan nantinya bisa menjadi pembeli dari bisnis yang kita punya gitu. Nah, Kelso mungkin aku mau nanya dulu, ada materi yang mau di-share mungkin kayak share screen? Nggak ada sih Kak rasanya. Nggak ada? Oke, Nggak ada. aku lanjut dulu ya berarti. Lanjut aja. Oke, siap. Nah, kalau tadi udah ngomongin soal menariknya si konten ini untuk menarik audiens. Terus gimana caranya bikin konten? Sometimes kan nggak semua orang dengan mudah bikin konten ya, Kelso. Jadi Betul. nggak semua orang serta-merta langsung kayak muncul ide banyak gitu. Terus gimana sih? Mungkin ada tips, ada trik? Tips dan trik membuat konten. Oke, Mm-mm. betul. Eh, Seperti kata Kak Dita tadi, membuat konten itu sulit sebenarnya memang. Banyak prosesnya sih. Mulai dari eh, kita mau buat konten itu seperti apa gitu. Nah, mungkin kita biar gak pusing-pusing gitu ya membuat konten itu, pertama kita harus menentukan pondasinya dulu atau dasar Oke. dari konten kita. Yang biasanya saya pakai istilah konten pilar. Nah, itu Konten dasar pilar. dari setiap, betul. Konten pilar itu seperti ya pilar dari setiap konten yang mau kita sajikan ke audiens gitu misalnya. Oke. Misalnya ambil kasus si Eat Writer aja ya. Si Eat Writer ini bidang usahanya mengenai healthy diet Mm-mm. dan em, diet meal, pokoknya serba sehat dan enak. Jadi sehat dan enak gitu. Oke. Nah, untuk konten pilarnya sendiri itu berarti kita bisa menarik kesimpulan, oh ini kalau misalnya kita mau membuat konten, hubungannya sama sehat, hubungannya sama enak. Nah, berarti kita bisa memberi edukasi. Nah, ternyata kita bisa mengedukasi para audiens kalau Mhm. ternyata sehat itu nggak selalu, aduh, kalau sudah dengar makanan sehat ya biasanya itu nggak enak kan. Maksudnya Betul kayak betul. Benar benar diet benar. meal itu, Benar. diet meal itu, aduh, ini pasti nggak ada rasanya gitu, kayak gitu-gitu aja. Padahal enggak. Nah, si Eat Writer ini itu memberikan edukasi kalau sehat itu juga bisa enak. Nah, itu sudah satu Oke. pilar itu. Dan satu Ya. pilar ini itu sudah bisa bercabang kemana-mana. Entah itu mau Oke. dibuat edukasi tentang cara membuat makanan yang sehat dan enak, entah cara menjaga pola makan, banyak sih yang bisa deh. Jadi sudah dapat satu satu pondasi saja itu sudah bisa bercabang kemana-mana gitu. Minimal Oke. harus menentukan dasarnya dulu. Kemudian Dasar. untuk Heeh. kontennya sendiri kan pasti ada macam-macam tuh. Nah, kita ambil contoh Instagram aja. Instagram itu sekarang kita fiturnya ada postingan biasa. Postingan biasa pun ada macam-macam. Mau Ya. dibuat satu gambar saja, mau dibuat carousel atau Carousel. berbagai gambar. Sekarang, oke, itu sudah postingan biasa. Sekarang ada video. Video pun ada macam-macam. Ada IGTV, ada Reels. Terus sekarang macam-macam sekarang fiturnya. Mau dibuat IG Live. Nah, sekarang tinggal ditentukan gimana kita mau pakai kontennya. Kira-kira orang itu lebih tertarik membaca. Misalnya kita buat karusel untuk edukasi itu tersebut, atau orang itu lebih suka mendengarkan, atau orang itu lebih Oke. suka lihat video, atau orang, nah macam-macam kan. Nah, cara untuk menentukannya itu juga kita nggak bisa menebak-nebak juga. Kita juga harus
terjun langsung ke lapangan, atau lebih tepatnya kita harus langsung posting kontennya itu. Nah, Ya. percuma kan kalau semisal kita buat konten tapi nggak dipostingkan gitu. Nah, ini juga tes, kayak misalnya kita pakai macam-macam fiturnya itu tadi dan melihat mana yang berhasil misalnya. Kalau contohnya, kalau dari si akun eatwriter ini, ternyata menggunakan video Reels itu ternyata bisa membawa reach yang besar. Karena ternyata orang itu lebih suka video-video pendek daripada harus membaca. Nah, dari kesimpulan itu, ya sudah, kita akhirnya jarang membuat carousel, lebih sering membuat video pendek atau untuk Reels-nya itu. Jadi kurang lebih ada persiapannya, menentukan dasar kita mau postingannya bagaimana, terus kita menentukan format postingannya, kontennya lebih tepatnya, dan kita tes lapangan, terus dianalisis. Kurang lebih begitu sih. Oke, itu tadi bagaimana ya bikin konten. Nah, kalau Betul. untuk Kelso sendiri sebagai mahasiswa yang belajar DKV, otomatis tahu desain ya. Iya. Oke. Betul. Kalau mungkin mau nanyain desain, apa sih Kelso yang bisa bikin desain konten Instagram tuh menarik? Oke, yang bisa bikin konten Instagram itu menarik. Ini lebih ke desainnya ya berarti, Kak? Oke, lebih ke desainnya yang pasti bisa dibaca. Jadi pasti bisa kontennya itu kalau semisal terlalu ramai atau menggunakan, kalau secara desainnya menggunakan terlalu banyak elemen atau apapun itu, kalau sampai itu menimbulkan kayak, aduh ini kok terlalu banyak, kayak orang jadi males lihat gitu kan kontennya, dilewati. Ya, untuk menghindari itu, ya minimal ada satu titik fokus di konten desainnya itu. Sudah, konsen di satu itu aja. Kalau itu sudah menjelaskan, usahakan nggak perlu menambahkan elemen-elemen yang tidak diperlukan gitu. Istilahnya less is more, lebih dikit berarti lebih bagus gitu. Oke, Kurang lebih gitu sih. bisa dibilang simple juga sebenarnya fine-fine aja ya, selama memang Betul. bisa mendeliver apa yang mau dideliver gitu ya. Berarti Betul. aku mau ngasih pilihan, berarti penting mana nih? Lebih menarik mana? Isi kontennya atau desain kontennya? Iya, itu pertanyaan cukup sulit itu. Atau mungkin punya alasan sendiri jawabannya itu hal yang tidak bisa dipilih atau memang mungkin itu harus imbang atau gimana sih menurut Kelso? Kalau dari saya sendiri, benar, keduanya harus seimbang. Tapi kalau disuruh pilih salah satu, mungkin isi konten yang lebih penting. Kalau dari saya ya, isi konten itu lebih penting karena yang penting orang itu bisa mencerna kontennya kita itu seperti apa. Mau sesimpel apapun itu, kalau ternyata isi kontennya itu menarik atau ternyata menghibur atau semacamnya, mereka suka, ya mereka suka. Apapun visual kontennya itu seperti apa. Cuman memang kalau untuk secara desain itu kalau menurut saya itu bonus memang. Karena saya melihat kalau saya browsing di Instagram ya, desain itu bukan kurang ya. Yang paling penting memang isi konten. Cuman kalau mau, misalnya ya, kalau misal kita pakai ambil kasus lagi scrolling IG nih, terus melihat ternyata ada satu postingan itu sampai membuat kita berhenti scrolling. Nah itu salah satu fungsi dari si desain ini, membuat orang itu berhenti untuk melihat postingan kita. Nah, kalau dia sudah berhasil membaca isi konten kita, kalau dia sudah berhasil berhenti untuk melihat konten kita, berarti desainnya berhasil. Kalau misalnya carousel, biasanya paling umum gitu sih sekarang. Carousel, kalau dia berhasil sampai swipe sampai ke tengah sampai akhir, berarti isi kontennya yang berhasil. Gitu sih.
kurang lebih Oke. begitu. Oke, jadi nggak ada yang berat sebelah ya. Tidak Tapi ada yang berat sebelah. kalaupun disuruh milih berat sebelah, isi ya. Isi berarti paling penting, baru poin selanjutnya adalah desainnya. Betul. Oke, tapi sekalipun mungkin isi lebih penting, tapi desain juga nggak bisa diabaikan ya, Kelso. Betul, tidak bisa diabaikan. Kalau semisal orang Benar, tidak karena bisa tadi, membaca hah? kontennya yang sangat bagus isinya misalnya, tapi ternyata tidak bisa dibaca, ya percuma gitu. Betul itu. Benar, benar, benar. Karena tadi Kelso juga sempat menyebutkan, nge-spill juga, orang bisa berhenti scrolling dan berhenti di postingan kita, itu tandanya berarti desain kita menarik yang pertama. Jadi Betul. kalau kemudian orang itu bertahan di postingan itu lama, apalagi itu carousel dan swipe-nya sampai terakhir, itu bisa dibilang berarti isinya juga berhasil. Jadi 2 poin Betul. sudah langsung masuk ke perahu tuh, udah Masuk ke langsung perahu. checklist semua. Iya, Sudah udah langsung tercentang checklist semua, betul. semua. Betul, sudah checklist semua. Berarti itu penting ya teman-teman di sini Betul. buat teman-teman yang lebih mau mengoptimalkan lagi bisnisnya lewat Instagram. Dan kalau tadi udah ngomongin desain konten, isi konten, kita langsung beranjak ke hal yang sebenarnya apa ya? Bisa dibilang ini sulit kali ya. Sulit, tapi mungkin untuk orang-orang yang sudah menerapkan bisnis bisa dibilang ini gampang. Terus gimana cara menerapkan branding, desain, terus strategi yang dimiliki, kemudian dengan marketing. Itu hal yang punya apa ya, punya bobot masing-masing gitu ya. Tapi kalau di-combine itu akan jadi hasil yang maksimal. Gimana cara nerapinnya? Mungkin Kausa di sini bisa spill ke kita. Jadi pasti Kak Dita melihat bio saya ya, ada 4 hal Nah, itu. branding, desain, strategi, dan marketing. Gimana tuh? Itu hal yang em, apa ya istilahnya punya bobot masing-masing tapi berkesinambungan yang akhirnya Betul. bisa membuat hasil itu tadi ke depannya. Oke, 4 hal ini benar, itu saling melengkapi kalau menurut saya. Mulai dari misalnya branding. Branding itu cara kita mengkomunikasikan sebuah pesan misalnya. Jadi misalnya kita coba ambil kasus Toba AI deh. Toba AI itu apa sih? Toba AI itu adalah sebuah aplikasi yang mempermudah orang dalam menganalisis akun Instagram mereka. Nah, caranya Toba AI membranding diri mereka berarti mereka adalah bisa dibilang penolong atau membantu orang-orang untuk mempermudah membangun Instagram mereka misalnya. Nah, itu Ya. sudah bagian dari branding misalnya. Mana orang kalau sudah mendengar Toba AI, oh ini Toba AI ini membantu. Nah, kalau mereka Oke. sudah bisa menyebut hal itu, berarti branding si Toba AI itu berhasil. Orang kalau sudah mendengar nama itu, berarti apa yang mereka pikirkan itu sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Hmm. Oke, terus untuk desain. Desain eh, kalau menggunakan sesuatu yang konsisten, kita Hmm. memberikan desain itu yang misalnya senada, seirama kok jadi lagu ya jadinya. Eh, Desain kalau dibuat sama terus, orang itu Hmm. akan mengenali. Ya. Misalnya Ciri khas gitu ya. ada ciri khasnya, betul. Ya. Misalnya ambil contoh Eat Writer lagi, dia ciri khasnya itu warna merah dan hijau. Nah, Oke. kalau semisal melihat warna-warna itu, terus eh, kombinasi warna-warna tersebut, itu melihat, oh, saya melihat ini, oh ini dari Eat Right ya, oh ya. Nah, itu salah satu contoh desain itu kayak jadi ciri khasnya itu tadi, betul. Oke. Nah, semua itu tidak akan bekerja kalau tidak ada yang namanya strategi. Yang Oke. strategi itu salah satunya itu em, dari kita membuat konten itu sudah salah satu dari strategi juga sih. Mulai dari kita menentukan dasar konten kita itu seperti apa, kita mau Ya. membuat kontennya itu seperti apa,
Apa kita mau Mhm. strategi, oh saya mau melakukan kolaborasi supaya bisa saling tambah gitu, misalnya saling bertumbuh akunnya misalnya. Mhm. Biasanya salah satu Mhm. kegunaan kolaborasi. Nah, itu adalah bagian dari strategi juga gitu misalnya. Oke. Nah, terakhir ada sih marketing atau cara kita memasarkan diri kita sendiri gitu. Iya. Jadi kita sudah menyiapkan produk, kita sudah menyiapkan siapa diri kita sudah menyiapkan desain yang ciamik misalnya, kita sudah ada Mhm. strateginya, tapi percuma kalau orang tidak bisa melihat kita. Percuma kalau semisal orang itu eh, tidak melihat kita anggapannya. Nah, Iya. cara memasarkan diri kita itu adalah bagian dari marketing itu tadi. Gimana caranya kita bisa terlihat oleh orang baru misalnya. Salah satu Mhm. contohnya itu ya melalui promosi, melalui strategi itu tadi. Ya. Nah, itu caranya, betul. Begitu, kurang lebih begitu Oke. sih. Itu tadi teman-teman ya, saling berkesinambungan satu sama lain. Jadi setelah teman-teman menentukan branding, membuat desain, and then teman-teman menyusun strategi apa yang bisa digunakan, untuk bisa, apa ya istilahnya, memasarkan. Jadi setelah itu masuklah tuh ke marketingnya gitu ya, Kelso kurang lebih. Betul. Oke, tadi itu semoga bisa lumayan menjawab ya. Aku sih, juga bisa lumayan paham ya dengan, keempat hal tadi yang berkesinambungan, yang sebenarnya Mm-mm. nggak bisa apa ya, nggak bisa ditinggalkan satu sama lain. Nah, kalau Betul. ngomongin soal, apa namanya, branding, desain, strategi marketing, itu kan ada hubungannya juga, sama ide gitu nggak sih, Kelso? Mm-mm. Terus, Betul. gimana ya cara nemuin ide alternatif jualan untuk konten yang bermanfaat? Ide. Ide Mhm. itu memang yang paling susah untuk dicari ya. Jadi Bener bener. kadang-kadang itu bisa muncul, kadang itu aduh enaknya posting tentang apa gitu. Nah, Iya. kadang itu ada seperti itu. Nah, cara untuk menemukan idenya itu eh, bisa dibilang kita bisa pakai salah satu cara itu mendaur ulang. Apa maksudnya? Mmm. Jadi kita misalnya ya, kita ngelihat kita harus memperbanyak inspirasi juga sih. Jadi misalnya Mhm. kita browsing IG, kita lihat oh ini ada konten yang keren. Saya suka. Nah, ini kalau semisal kontennya itu cocok dengan apa yang kita mau tunjukkan. Nah, itu Mhm. juga bisa jadi salah satu referensi kita mau buat kontennya itu seperti apa idenya. Oke. Ide kalau membahas ide, kita ambil contoh akun saya, Mhm. akun pribadi saya yang mengajarkan edukasi itu tadi. Oke. Kontennya itu saya paling suka kalau melibatkan audiens, di mana kontennya itu bukan dari saya, tapi dari Mhm. mereka. Oke. Contohnya itu misalnya, em, paling paling seru itu misalnya kalau menggunakan IG Story. Oh iya benar, saya belum pernah menyebut IG Story tadi. Salah satu format Iya, yang belum. bisa Salah satu dipakai Google fitur dari Content. Instagram ya, belum? Nah, si IG Story ini bukan untuk menambah follower atau apa, tapi untuk me- apa ya? Mempertahankan, lebih ke merawat follower yang sudah ada gitu. Kita lebih lebih mengenal dengan siapa yang sudah follow kita gitu. Jadi kita Berarti lebih lebih ke banyak interaksi, me-maintains ya? memaintain, Me-maintains, betul. iya, me-maintains follower yang sudah kita punya ya. Jadi me-maintains Betul, interaksi bersama follower. betul. Dan salah Oke. satu yang saya suka pakai kalau memakai IG Story itu adalah mengajak mereka berinteraksi, Mhm. memberi saya idenya, ide Mhm. kontennya. Misalnya saya tanya terus, saya biasanya sering terus terang bertanya, Mhm. kalian mau konten seperti apa? Kalian mau saya bahas apa di akun saya?
Nah, di sini ini juga salah satu trik di mana kita bisa mengetahui permasalahan apa yang mereka hadapi. Misalnya, di dalam desain mereka itu tidak tahu caranya untuk membuat ini atau itu. Nah, Mm-mm. dari satu masalah ini kita bisa membuat suatu konten atau Mm-mm. apapun lah itu. Ya, buat suatu konten yang membahas permasalahan itu, entah itu membahas permasalahan apa, bagaimana cara mengatasinya, dan dari satu masalah itu bisa bercabang menjadi berbagai ide baru, misalnya kontennya itu. Itu baru satu satu respon misalnya dari satu akun, Ya. misalnya dari satu follower ya, sudah dapat Mm-mm. ngasih saya kesusahan di sini. Nah, itu sudah dari satu konten atau bahkan beranak konten. Bayangkan kalau Ya. semisal 10 follower atau 50 follower yang menjawab, itu sudah bisa dibilang menjadi gudang ide kita, gudang ide konten kita, supaya kita Oke. bisa tahu, oh enaknya ini konten selanjutnya mau tentang apa. Oh, ini ternyata ada satu anak yang mau bahas tentang ini. Nah, sudah buat konten tentang ini. Begitu. Oke, Jadi oke, oke. itu Jadi, heeh. mm, oh ya, lanjut lanjut Kak. Aku tadi udah mau dengerin lanjutan. Jadi sebenarnya Oh, si ide-ide itu bisa datang juga dari fitur-fitur Instagram, terutama story Instagram, yang betul. ternyata ide itu kadang memang sulit ya, bukan kadang ya, tapi memang sulit dicari. Memang Tapi sulit. dengan kita berinteraksi sama follower gitu ya, itu ternyata bisa memunculkan ide. Katanya Kelsa Betul. tadi bisa jadi gudang ide nanti. Wah, Betul. ini bisa jadi salah satu tips trik nih, teman-teman yang ada di sini yang ikut Toba Talks malam hari ini. Kalau kamu kehabisan ide, nah pakai caranya Kelso. Tanyakan pada followermu. Followermu pengen dibikinin konten seperti apa sih gitu. Siapa tahu ya kan? Siapa tahu itu bisa menjadi gudang ide. Dan yang pasti balik Iya, lagi, kayak tadi yang Kelso bilang juga, siapa tahu kita juga bisa membantu bahwa mereka punya kesulitan apa, kita bisa bantu share caranya bagaimana gitu ya. Jadi sebenarnya idenya bisa betul. datang dari mana aja. Terutama kalau kita mau memancing follower ya untuk berinteraksi, pasti akan muncul tuh ide-ide dari follower kita. Nah tadi udah Betul. apa namanya nanyain soal menemukan ide buat konten yang bermanfaat. Terus kalau pengen apa ya punya punya konten Instagram yang maksimal atau yang optimal buat jualan. Mungkin Kelso dari pengalaman yang sudah-sudah atau mungkin belajar dari mengelola kontennya Eat Right atau Eat Writer, bisa mungkin share Iya. ke kita gimana sih ngoptimalin konten Instagram tapi habis itu bisa cuan, bisa buat jualan gitu. Oke, kalau ambil dari akun eWriter ya. Mm-mm. Nah, si eWriter ini dulu bener-bener kalau dulu sebelum rebranding ya, itu lebih sering memunculkan produknya. Jadi yang seperti saya bilang lebih banyak hard sellingnya. Nah, sejak kita beralih strategi menjadi soft selling, di mana kita Oke. lebih banyak memberikan edukasi, entah kita melibatkan juga interaksi dari follower, Mm-mm. para follower itu jadi lebih percaya dengan apa yang kita misalnya. Nah, Oke. salah satu alasan kenapa kita harus memberikan konten yang edukatif. Si konten ini juga ada macam-macam selain edukatif. Bisa edukatif, bisa informatif, bisa inspiratif ataupun menghibur, entertain mungkin. Oke. Nah, kita lebih banyak ke edukasinya memang, tapi terkadang kita juga ada sedikit informasinya di mana itu isi informasi ini lebih misalnya testimoni termasuk informasi enggak ya? Nah, itu juga meningkatkan kepercayaan orang, oh Trust ya. ternyata banyak. Betul. Jadi
semakin banyak orang melihat kalau ternyata banyak yang memesan, ternyata banyak yang suka, Mm-mm. akhirnya orang baru juga akan memesan apa yang kita Mm-mm. sajikan gitu. Nah, juga untuk misalnya kita menyajikan konten edukatif tadi ya, Ya, di mana kita memaparkan segala informasi tentang kalau sehat itu bisa enak, nggak bisa dibalik sih, sehat bisa enak. Nah, orang jadi pingin, oh ternyata mereka itu cukup expert di bidang itu. Oh, saya mau oke. pesan di mereka saja. Ternyata mereka berjualan itu ada dasar ilmu juga, tidak Ya, sementah-mentah menjual saja, ya. cuman menjual produknya aja, tapi ternyata mereka menjual produknya atas dasar semua yang sudah diajarkan itu tadi. Jadi Oke. mereka terang-terangan memberikan edukasinya itu. Nah, konten ini yang akan mengkonversikan follower-follower yang ada menjadi customer. Nah, nah, konten sendiri itu tidak bisa konten sendiri tidak bisa mengundang customer. Harus ada cara kalau semisal tidak ada akses untuk apa namanya menggapai produk kita, misalnya kita Ya, nggak pernah memberikan cara mereka bisa menggapai kita, maksudnya ya. untuk pesan di kita. Mm-mm. Nah, itu namanya adalah call to action. Call to Ya, action. Di CTA. mana betul CTA. Nah, dari setiap konten yang disajikan pasti ada minimal sekali CTA itu tadi yang Mm-mm. mengarahkan follower untuk memesan di kita. Nah, Oke. itu termasuk soft selling. Kenapa? Karena bukan menyajikan produknya secara mentah-mentah, tapi Mm-mm. menyajikan konten dulu, baru oh kita berdasarkan ilmu itu tadi, berdasarkan konten itu tadi, kita juga menyediakan ini loh, kita punya produk ini loh, jadi kalian bisa pesan gitu. Nah itu tuh Oke. tidak termasuk hard selling itu tadi. Nah begitu kurang lebih. Oke, itu tadi. Nah, sedikit mungkin ya ada pertanyaan. Aku pengen dikasih saran. Mungkin teman-teman di sini juga pengen juga Kelso dikasih saran ataupun masukan gimana cara membuat ataupun jadi konten kreator. Nah, ada juga nih sedikit nyangkut sama pertanyaan salah satu peserta di sini. Ya, Lumayan agak menarik juga pertanyaannya. Mungkin Kelso juga tadi sedikit sudah membaca juga ya cukup dari panjang tadi. Ludwig. Iya, dari Ludwig Mm-mm. Samuel Riwu Bale dari NTT. Nah, lumayan agak berhubungan nih. Di era saat ini Oke. banyak sekali yang beralih menjadi konten kreator, dadakan ya, pakai Mm-mm, pakai tanda betul. kutip dadakan. Nah, lantas Dadakan. menurut Anda apakah seorang konten kreator merupakan profesi ataupun karir yang mumpuni dan pertimbangan lapangan pekerjaan yang semakin hari semakin menurun, jadi mengakibatkan banyak orang yang nganggur gitu ya, yang akhirnya orang pada beralih jadi konten kreator itu tadi. Pertanyaan lumayan agak-agak mirip ya kalau misal mau ditanyakan masukan, saran, membuat ataupun menjadi konten kreator. Dihubungkan sama orang-orang yang sekarang jadi konten kreator dadakan. Itu gimana menurut Kelso? Oke, konten kreator dadakan. Ya, cukup mendalam ya pertanyaannya itu. Iya. Tapi kalau ini dari pandangan saya ya, bisa, bisa. Konten kreator itu bisa menjadi profesi yang mumpuni. Meskipun konten kreator ini bukan profesi yang official ya, misalnya eh, entah itu gak kurang stabil ya kalau bisa dibilang kalau konten creator itu. Tapi konten creator ini bisa menjual. Mm-mm. Maksudnya si content creator ini juga bisa memberikan service-nya. Kalau misal saya ya, content creator Mm-mm. saya menjadi content creator Mungkin Kelso sekaligus bisa ini atau mau dibantu share screen? Dari kita share screen akunnya Kelso, boleh? boleh, boleh. Oke, boleh. Mungkin dibantu Mas Indra untuk share screen akunnya Kelso ya, supaya bisa lebih jelas juga menjelaskan apa sih sebenarnya
yang dilakukan Kelso juga untuk personal brandingnya konten kreator di Kelso Linnaeus. Nah, mungkin boleh Boleh, dibantu boleh. di-share. Jadi lebih gamblang nih, apa aja sih sebenarnya yang dilakuin Kelso gitu. Kali aja teman-teman di sini terinspirasi ketika nggak punya ide, aku pengen jadi konten kreator dadakan tapi nggak tahu mau ngapain gitu kan. Nah, oke. Ini yang Eat Writer ya. Kelso Betul. mau dibukain yang mana? Yang Kelso Linnaeus atau yang... I'm Kelsolinus, coba boleh. Oke, boleh. Karena hubungannya sama konten kreator ya. Betul. Lebih Lebih banyak ke, konten kreatornya di situ. betul. Personally sebagai konten kreator itu kan. Betul. Oke, silakan Kelso. Oke, jadi mungkin bisa dilihat dari eh, mungkin dari profilnya itu mungkin dari atas itu bisa dibilang itu bio-nya itu oke, kita bahas dari atas ya. Dari atas itu sudah ada nama saya sendiri. Itu sudah menjelaskan kalau eh, ini nama saya gitu. Bawahnya itu ada headline-nya. Headline-nya itu nama saya. Terus ada apa yang saya kerjakan. Misalnya saya berprofesi di branding and design. Nah, terus saya membeberkan seluruh apa yang bisa dipelajari oleh follower yang nanti misalnya kalau semisal ada orang baru yang melihat profil saya misalnya, terus mereka melihat bio-nya, untung saya apa sih kalau semisal saya follow si Kelso ini? Nah, mereka bisa ada sedikit gambaran dengan membaca bio saya misalnya. Ya. Sedikit gambaran. Baca, terus ke bawah lagi sudah ada feed-nya gitu. Apakah feed-nya itu nyambung dengan apa yang mereka ingin pelajari atau apa yang menjadi permasalahan mereka misalnya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan itu tadi, content creator itu relatif sih. Jadi saya bisa dibilang sebagai content creator, tapi saya menggunakan konten saya untuk mempromosikan diri saya sebagai desainer branding. Nah, jadi tidak sementah-mentah content creator tergantung tujuannya juga. Kalau mau menjadi content creator yang bisa menjadi profesi yang mumpuni. Nah, ini bisa dibilang pertanyaan yang cukup berat memang ini. Iya, lumayan agak menjebak ya. Iya. Nah, kalau dari Halo, saya mungkin sendiri, sinyalku kah yang bermasalah? Kelso, masih bisa dengar suara? oh bisa, bisa. Nah, kalau dari saya sendiri, kalau Boleh. Oke, sudah kembali. oh sudah Hasback. kembali, oke. Oh dari saya Gimana, atau Kelso? dari Kak Dita tadi? Jaringan kah atau? Oh dari saya tadi, saya kira dari Kak Dita kali ini. Nah, kalau berdasarkan konten creator itu menjadi profesi yang mumpuni, tergantung tujuannya memang. Jadi kalau kita mau pakai menjadi content creator hanya untuk senang-senang misalnya, ya itu bukan menjadi profesi sih kalau kalau menurut saya. Ya content creator boleh kalau untuk have fun misalnya. Tapi kalau semisal mau have, ya ini agak susah memang untuk jelaskan itu. Karena saya pun menjadi content creator itu mempromosikan diri saya sekaligus having fun juga. Iya, cukup sulit sih. Saling ber saling bertabrakan emangnya jawabannya itu. Jadi, ya cukup sulit ini emang Kak Dita. Nah, kalau kalau dari saya memang bisa berarti. Dari pasti bisa kalau untuk content creator sendiri itu. Oke, jadi itu tadi ya, apa namanya, bisa dibilang mumpuni, tapi kalau kamu nggak maksimal sebagai konten kreator juga ya Nah, tetap betul. ini Nah, ya, itu betul. tetap tetap nggak bisa juga bisa menjawab bahwa ini bisa menjadi lahan
lahan utama ketika sekarang lapangan pekerjaan lagi menurun. Nggak bisa juga serta-merta dibilang kayak gitu ya, Kelso. Betul. Karena Kalau dari betul betul. Kalau dari penjelasan Kak Dida tadi singkat, belum bisa menjadi pekerjaan yang utama. Tapi kalau sudah diseriuskan, bisa. betul. Buktinya eh, orang sudah misalnya ya, kalau semisal personal brandingnya sudah kuat, kalau misalnya Kak Dita melihat, oh contoh paling gampang deh, pasti yang dari Toba AI pasti tahu kalau waktu itu yang jadi brand yang waktu itu membantu promosi si Toba AI waktu itu ada si Kak Victoria Wong ya waktu itu. Iya, Nah, itu adalah salah satu kasus di mana dia menggunakan sudah menjadi profesi, menjadikan content creator sebagai profesi utamanya profesinya. dia. Iya, Betul. oke. Di mana dia itu sudah berkat pengalamannya dia, insight-nya dia, ilmunya dia sudah diundang kemana-mana kalau semuanya kalau barangkali ada yang mengikuti gitu. Dia sudah diundang kemana-mana karena orang sudah percaya dengan si Kak Victoria ini atau Kak Vicky ya, Kak Vicky ya. Eh, Mereka sudah percaya kalau dia itu berilmu, dia berpengalaman, dia expert di bidang itu, terutama di content creator ini. Iya. Itu sudah menjadi satu ladang pekerjaan sendiri kalau dari saya, dari analisis saya kalau mengikuti gitu. Itu adalah salah satu contoh kalau profesi content creator itu bisa mumpuni. Apakah bisa langsung mumpuni, di mana bisa menggantikan pekerjaan utama kita? Enggak, Tidak bisa secepat itu, betul. betul. Ada progresnya pasti. Pasti orang yang sekarang jadi content creator, dulunya itu belum tentu dia itu em, langsung dari nol menjadi content creator. Pasti ada pekerjaan lainnya pasti. Karena itu belum Betul. bisa menjadi profesi utamanya dia bisa dibilang. Nah, pasti akan ada titik di mana kita merasa kalau oh ini sudah cukup ini. Kalau saya sudah full time menjadi sebuah content creator, apakah mencukupi kebutuhan sehari-hari? Akan ada saatnya. Contohnya saya Betul. ya, contohnya saya belum bisa content creator itu menjadi penghasilan utama saya karena belum bisa eh, mencukupi kebutuhan hidup kurang lebih bisa dibilang sebagai tambahan, tapi belum bisa menjadi pemasukan utama. Nah, gitu. Jelas atau mungkin aku mental lagi ya? Oh, Halo? halo, halo. Oke, sepertinya Oh ya. jaringanku yang lumayan Oh, agak-agak. oh ya Oke, ya. oke, ya itu tadi seperti apa yang Kelso bilang ya, semuanya proses dan ketika kamu memutuskan mau jadi konten kreator pun semuanya butuh tahap. Dan kalau nggak maksimal pengerjaannya di situ juga nantinya akan susah juga untuk dijadikan profesi utama karena sebelum akhirnya orang itu bisa menjadi konten kreator, kita harus tarik flashback dulu ke belakang apa sih yang sudah pernah mereka share, sudah berapa banyak sih ilmu atau mungkin bahan-bahan sharing yang mereka share yang akhirnya itu merasa sangat-sangat bermanfaat untuk followernya atau mungkin untuk orang-orang yang belum follow dia tapi membutuhkan informasi tersebut gitu, yang akhirnya orang tersebut diikuti oleh banyak sekali orang di sosial medianya dan kemudian bisa membantu brandingnya dia naik menjadi seorang konten kreator. Begitu kurang lebih ya, Kelso. Betul. Gitu. Dan yang dilakukan Kelso juga itu salah satu cara untuk bisa membuild personal brandingnya dia untuk menjadi konten kreator. Di bidang apa sih? Nah, tadi sudah sempat disampaikan di bio-nya. Dia bisa berbagi informasi mengenai branding, mengenai desain, mengenai strategi, dan juga mengenai marketing. Jadi, kalau teman-teman benar-benar pengen tahu atau pengen cari informasi seputar itu tadi, branding, desain, strategi, dan juga marketing, ya Kelso menyediakan itu semua sebagai konten kreator gitu di Instagramnya. Begitu kurang lebih Kelso ya? Betul sekali, Kak. Gitu. Nah, kita lanjut nih Kelso. Berarti kan itu tadi saran masukan ya untuk
membuat atau mungkin memulai menjadi seorang konten kreator? Kalau balik lagi ke kontennya, kalau ini kan tadi ke personnya, orangnya, kita balik lagi ke Iya. kontennya. Tips mungkin atau mungkin trik, cara yang mungkin Kelso bisa share ke teman-teman yang ada di sini, supaya kontennya tuh bisa disenengin atau mungkin bisa di-share banyak, ke banyak orang gitulah istilahnya. Karena kan ada tab untuk share ya. Jadi Betul. kita kalau ngomongin Instagram ada share dan juga ada like. Gimana sih supaya si konten Iya. itu bisa banyak disukai, tapi juga banyak di-share? Oke. Yang pasti hal utama yang harus diperhatikan kalau ingin konten kita disukai, disebarluaskan atau disimpan dan semacamnya dikomentari, Mhm. konten itu harus relatable dengan para audiensnya tersebut. Oke. Itu itu sudah cukup menjelaskan sih. Jadi kalau kita relate dengan sesuatu, misalnya ya paling gampang kalau semisal ternyata sama-sama tidak. Oke, kalau ambil dari Eat Writer deh. Mhm. Eat Right itu eh, memberi memberi informasi kalau eh, gendut itu bukan berarti tidak sehat. Tapi, nah, orang-orang yang mendengar kata itu, nah mereka biasanya langsung ke apa ya? Langsung tertarik. Loh kok bisa? Dengar satu Mhm. kata headline tersebut itu sudah eh, menarik gitu. Loh kok bisa? Nah, itu Mhm. sudah langsung dibaca, entah dibaca, diikuti kontennya. Wah, itu ternyata relatable. Saya gendut. Eh, tapi ternyata gendut itu bukan berarti eh, tidak sehat. Tergantung gendutnya itu bagaimana. Semuanya itu juga ada ilmunya gitu. Nah, ini bukan bidang saya kalau ini. Ini Mhm. lebih Mhm. ke kembali ke ibu saya mungkin. Mhm. Kalau soal ilmu-ilmu seperti itu. Nah, Oke. dari yang saya pahami seperti itu sih. Jadi paling utama itu harus relatable dengan apa yang kita rasakan. Oh, paling gampang itu yang saya tadi bilang itu. Kalau semisal si follower ini memiliki masalah, terus Mhm. kita menyajikan solusi untuk Mhm. permasalahannya itu, orang Mhm. ini, waktu itu saya pernah tanya tentang ini, ternyata sudah dijawab, jadi seneng gitu. Ternyata dia merasa terbantu dan akhirnya dia suka kontennya, entah mungkin dia bakal membagi, mungkin itu juga bisa gitu. Oke. Oke. Itu tadi ya. Jadi juga disesuaikan dengan apa sih hal yang relate yang mungkin sekarang juga lagi up atau lagi naik gitu ya, atau mungkin Betul. relate dengan apa yang menjadi kebutuhan si follower-follower kamu itu tentunya. Kita beralih ke ada pertanyaan juga nih, apa namanya, Kelso. Ada juga yang nanya, mempromosikan produk lebih luas di sosial media, gimana caranya sih? Oh, bukan yang ada di share screen ini? Mana? Ada yang dari NNR735 dari IG Live kalau yang ini. Saya jawab Oh, yang mana dulu oke. ini nanya. Oh, boleh, boleh. Yang dari IG Live boleh, boleh. Duluan, boleh. Oke. Heeh. Oke, gimana caranya jualan agar banyak yang beli? Oke, Mhm. caranya adalah jangan menjual. Seperti yang saya bilang tadi, orang tidak Mhm. suka kalau semisal dijual produknya secara langsung. Orang itu Oke. lebih suka kalau eh, pelan-pelan. Jadi eh, singkatnya, kalau mau jualannya banyak dibeli orang, Mhm. jangan menjual. Tapi eh, jangan jual produknya, tapi jualah manfaat dari produk tersebut. Oke. Itu singkatnya juga sih. Jadi yang kita
promosikan bukanlah produk itu sendiri, Mm-mm. melainkan orang itu kalau semisal membeli produk kita, kita Mm-mm. mendapat manfaat apa sih? Nah, manfaat-manfaat itu biasanya yang kita sajikan di dalam sebuah konten itu tadi. Nah, Oke. kita sudah membeberkan segala manfaatnya, di Mm-mm. akhir kita baru sedikit senggol produk kita misalnya. Nah, itu Oke. sudah bagian dari soft sellingnya itu. Jadi untuk jualannya banyak dibeli, Mm-mm. tinggalkan hard selling, mulai coba membuat konten yang bersifat soft selling. Tuh. Tuh, jadi gimana caranya biar jualannya banyak dibeli? Jangan jualan gitu ya. Sebenarnya ya, jangan bingung ya sama kata jangan jualan. Artinya berarti nggak perlu hard banget untuk jualan gitu. Tapi Betul. pakailah cara-cara yang soft alias soft selling itu tadi. Berikan informasi mengenai manfaat barang yang kamu jual, mengedukasi mengenai barang yang kamu jual gitu. Memberitahu supaya orang yang mungkin bukan followermu tapi tiba-tiba mampir itu jadi tahu itu tuh apa. Kegunaannya Betul. apa? Aku dapat apa sih kalau beli itu? Kayak tadi Kak Kelso bilang ya. Terus tadi selanjutnya Kelso mungkin mempromosikan produk supaya lebih luas lagi di sosial media. Oke, mempromosikan produk lebih luas di media sosial. Ini lebih bukan ke kontennya, tapi lebih ke media promosinya itu. Nah, kita Oke. ambil saja contoh Instagram ya, di Mm-mm. mana kita sudah dari tadi membahas kalau Instagram itu memiliki berbagai macam fitur yang bisa kita pakai. Mm-mm. Nah, kalau si Kak Kuratu ya, misalnya tujuannya adalah untuk menyebarluaskan produknya. Nah, carilah fitur Instagram yang meningkatkan reach. Nah, seperti Mm. kalau semisal dari Toba AI kan pasti ada macam-macam nih metriknya. Ada reach, Ya. ada engagement rate, ada impression, Impression, mm-mm. satu lagi apa ya tadi? Follower. Nah, ya. Follower. Nah, kalau mengenai mempromosikan produk lebih luas, itu sudah Mm. menyangkut yang namanya reach. Nah, kita sekarang kita pasti tahu kalau sekarang saat ini fitur IG yang paling besar reach-nya adalah si IG Reels itu tadi. Ya. Nah, gimana caranya kita mempromosikan produk kita melalui fitur terbaru ini. Nah, kita juga harus mempelajari yang namanya video berarti. Kita Tuh. harus dulu saya belum pernah pakai video itu dulu memang. Saya Oke. mesti fokus pada membuat carousel, membuat single image. Saya mesti konsen di situ terus. Nah, Ya. sejak Reels itu masuk, saya mempelajari ini gimana caranya saya membuat Reels itu biar bagus dan relatable seperti yang saya bilang itu tadi. Ya. Nah, kalau Reels itu memang harus banyak coba-coba memang. Seperti saya di awal itu ya tidak ya belum ada hasilnya memang, tapi setelah dicoba berulang kali, ternyata sudah menemukan strateginya tepat, ternyata orang itu suka videonya bagaimana, videonya Mm. itu harus entah mungkin sampai benar-benar detail itu panjangnya berapa, harus Mm. mengandung apa aja, ya dianalisis benar-benar itu satu fitur ini. Kalau semisal tujuannya adalah untuk mempromosikan produk lebih luas. Nah, Oke. kalau makanya untuk tiap fitur itu fungsinya berbeda-beda. Kalau mau Tuh. meningkatkan reach berarti mengandalkan si Reels ini. Begitu, semoga menjawab. Ya, semoga menjawab. Karena memang kita juga tahu ya, Kelso dan mungkin teman-teman di sini juga sudah pada tahu beberapa bahwa fungsi reel sendiri itu ya itu untuk mendapatkan reach follower, bukan follower ya, maksudnya reach untuk istilahnya orang-orang yang ngelihat tapi bukan follower kita gitu. Betul. Jadi
bisa lebih luas lagi, nggak cuma follower kita yang lihat, tapi juga di luar follower kita, tapi mungkin yang sejenis kontennya atau mungkin minatnya sama, dia akan masuk tuh ke apa namanya asupan-asupan reels dari si orang-orang tersebut yang nonton gitu. Jadi kurang lebih memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia dari Instagram, terutama fitur reels yang sekarang lagi terbaru, jadi bisa digunakan dengan maksimal gitu. Nah kalau ngomongin soal konten video, kalau tadi mungkin Kelso bilang apa namanya perlu dicoba dan harus berani gitu ya bikin video yang awalnya mungkin Betul. udah nyaman dengan single post, terus carousel, terus sekarang harus memberanikan diri membuat video untuk reelsmu gitu ya. Nah, Betul. sedikit mungkin aku boleh promosi ya, Kelso, aku minta izin. Iya, boleh, boleh. Oke. Nah, buat teman-teman juga nih mungkin yang bingung juga untuk gimana caranya promosi apa namanya promosi bukan untuk membuat konten reels yang menarik gitu ya. Karena kan nggak semua orang juga expert di bidang video atau mungkin mau mencoba membuat video gitu ya. Apalagi pakai smartphone doang. Nah, nanti Toba AI di akhir bulan akan ngadain live course nih kebetulan. Nah, kalau live course-nya itu nanti kita akan belajar video sinematik hanya menggunakan handphone. Jadi itu bisa benar-benar menjawab kesulitan atau kebutuhan teman-teman di sini yang pengen bikin reels tapi hanya bermodalkan handphone gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing, kamu harus pusing, aku mau bikin video reels tapi nggak punya kamera. Beli kamera itu nggak murah, bener banget. Emang beli kamera nggak murah. Modalku cuma handphone doang gitu. Nah gimana caranya? Di akhir bulan ini Toba AI bakal ngadain live course nih teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa langsung kepoin ya. Langsung ke Instagramnya Toba AI aja. Oke, kita lanjut nih. Tadi udah pertanyaan dari Kuratu. Kita lanjut Kelso. Oke, siap. Aku mau tanya katanya menjadi seorang jurnalistik online itu apakah bisa disebut sebagai konten kreator juga? Nah ini aku harus tanya nih kayaknya sama Kelso. Dari Icang di Madura. Oke, jurnalistik online. Hmm. Apakah bisa disebut sebagai content creator juga? Iya. Jurnalistik berarti pasti menyangkut konten juga sih, iya. Nah, apakah bisa disebut sebagai content creator? Mhm. Ehm, Jurnalistik itu kalau dari apa yang saya tangkap ya, mungkin itu lebih ke benarkan ya kalau kalau salah, karena saya juga mungkin kurang paham kalau jurnalistik, tapi mungkin itu lebih mengarah ke kalau ada berita itu dia diolah menjadi sebuah cerita ya, kalau Iya. kalau semoga benar ya, benar ya Mhm. berarti kalau jurnalistik. Bisa dibilang mirip karena content creator juga biasanya menceritakan, karena seperti yang saya bilang tadi, eh, konten kalau mau menarik berarti relatable, dan Iya. biasanya orang itu lebih relate dengan sebuah cerita namanya. Iya. Apalagi kalau si cerita ini berasal dari orang itu sendiri, bisa personal, lebih personal. Orang itu lebih bisa terhubung, lebih Mhm. terkoneksi kalau itu lebih personal ceritanya itu misalnya. Mhm. Bukan bukan berarti personal dalam arti entah membahas masalah hidup, atau belum tentu personal itu tentang itu, tapi maksudnya personal itu berdasarkan pengalamannya dia, bagaimana dia bisa mencapai eh, prestasi itu misalnya. Nah, Iya. kalau dikaitkan dengan jurnalistik online, berarti kalau dari saya ya, ya semoga benar, bisa disebut sebagai content creator juga sih. Bisa Oke. dikaitkan karena eh, bisa dibilang mirip lah, Mhm. karena sama-sama menceritakan ya, Iya. sama-sama memberikan cerita. Kalau dikaitkan seperti itu berarti bisa disebut sebagai content creator juga. Oke. Tergantung itunya ya berarti, tergantung konteksnya juga berarti. Benar. Nah,
Mungkin ini bisa nambahin kali ya. Bisa dibilang konten kreator kalau ya konten yang dia buat di sosial media itu bervariasi atau mungkin memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sosial media itu sendiri. Karena itu tadi Betul. seperti apa yang Kelso bilang, jurnalistik online pastikan menyajikan cerita. 5W1H yang sudah dia rangkum. Nah, tinggal Betul. gimana si jurnalistik online ini atau orang yang membuat si karya jurnalistik online ini meng-create-nya 5W1H tentang satu berita ini mau kamu buat menjadi reels kah? Mau kamu buat menjadi karosel kah? Atau mau kamu buat menjadi sebuah kemasan berita yang panjang di video yang durasinya lebih panjang atau IGTV, bermacam-macam gitu ya bentuknya, kontennya. Jadi bisa dibilang konten kreator, seorang jurnalistik online kalau itu tadi memanfaatkan segala macam fitur dan juga konten yang ada di sosial media kamu gitu. Jadi variasinya mungkin ya diperbanyak lagi gitu ya, Kelso. Iya, betul. Benar. Tapi kalau dibilang content creator bisa karena dia kan menyajikan cerita. Nah, itu Betul tadi sekali. tinggal dia memang membentuknya menjadi berita yang bagaimana? Yang dibacakah atau yang ada visualnya bisa dinikmati atau mungkin Betul. ditambah lagi dengan suara voice over yang lebih menarik atau gimana? Iya. Nah, itu nanti tinggal pinter-pinternya sih jurnalistik online ini nih membuatnya. Semoga bisa menjawab ya pertanyaannya si Icang. Kita lanjut ada Vincent Jaya Santoso. Nah, ini pertanyaannya personal ke Kelso Lineus ya. Apa pembeda dari Kak Kelso dengan konten kreator lainnya yang sekarang mungkin lagi menjajah di Instagram? Selain mungkin warna dan juga style di feed-nya, terus gimana sih cara Kak Kelso sendiri untuk membuat atau mengcamkan brand ke orang-orang? Oke, saya paham. Mungkin yang dimaksud Kak Vincent ini adalah mencamkan brand saya ke orang. Mencamkan. saya, saya setelah baca, oh Mengcamkan. paham paham. Oke, iya ya, aku juga baru paham nih mencamkan brand Mencamkan. kamu ke. Oke, benar-benar. Wah ini. Oke. Bahasanya ini ya, tegas. Sepertinya Vincent ini adalah lulusan militer atau apa kita nggak tahu. Canda ya Vincent ya, mungkin aja kamu memang tipe orang yang tegas. Oke, mungkin bisa dijawab sama Kelso. Oke, kalau dari saya ya, pasti em, ambil contoh kalau di Instagram. Instagram itu selain saya, pasti ada banyak sekali content creator yang berjuang, ya istilahnya berjuang ya berarti, berjuang untuk namanya dikenal orang. Nah, tentu seperti yang tadi si Vincent ini bilang, harus ada pembeda di mana orang mau follow saya misalnya. Nah, pembedanya saya, wah ini sulit ini. Pembedanya saya ya. Selain, oke, ini malah lebih spesifik juga, selain warna dan style fit. Oke. Nah, kalau pembeda mungkin ke personalitas, kepribadian saya. Yang saya tonjol, apalagi karena ini si I'm Kelsolinus ini, saya sering muncul di kamera mungkin ya. Apalagi kalau di Reels itu. Saya lebih menonjolkan kepribadian saya yang unik. Apa ya? Oh, kok unik ya jadi. Yang ceria, yang meriah, yang nggak tahu. Apa yang saya mau tunjukkan itu juga yang nggak tahu malu mungkin. Ya pokoknya eksentrik gitu, yang nggak biasa dari yang lainnya gitu mungkin ya. Karena kalau kita mainstream aja ya semuanya juga bisa gitu. Nah, pembeda yang saya mau sajikan adalah seperti itu. Dimana saya itu kalau mau membuat konten ya, oh kontroversial mungkin ya. Saya menyajikan konten itu nggak biasa-biasa gitu mungkin. Mungkin kadang ada topik-topik yang mungkin nyeleneh gitu. Cuman hal-hal seperti itu, konten-konten seperti itu, ya selama tidak menyinggung apapun ya, ya itu nggak apa-apa. Justru itu akan menjadi pembeda saya, di mana konten-konten saya yang nggak biasa gitu bisa dibilang, itu yang menjadi orang melihat, oh ini kan ini nggak biasa nih kontennya, oh ini pasti si Kelso ini berarti. Iya, benar.
Bisa dibilang begitu sih pembedanya. Dia spesifik loh. Selain warna dan style fitnya. Itu Gimana? jangan-jangan memang sudah apa namanya sudah mengamati, sudah memfollow, bahkan setiap hari mungkin lihat kontennya Kelso. Nah, hal-hal yang kayak gitu ya, yang mungkin teman-teman di sini juga bisa pelajari dari Kelso Lineus bahwa mencari ciri khas itu tadi ya Kelso, mencari ciri khas yang bisa ditonjolkan untuk di-share di konten kamu. Karena kalau kamu tadi balik lagi, kalau kamu mau menjadi konten kreator, ya itu tadi Instagramnya berarti ke arah personal branding. Tapi kalau mau ke bisnis ya berarti tadi produk-produk. Tapi Betul. seperti yang ditekankan Kelso juga tadi ya Kelso, bahwa kamu better soft selling daripada hard selling gitu ya, Betul. memberikan banyak edukasi gitu. Dan semuanya pasti butuh proses teman-teman yang ada di sini. Jadi Betul. menjadi konten Nggak ada yang instan. kreator, mau bisnis di sosial media pun semuanya nggak bisa langsung serta-merta besok kamu bisa langsung cuan atau besok kamu bisa langsung dapat Betul. job menjadi seorang konten kreator Betul. Betul gitu. sekali. Betul, karena seperti apa yang tadi disebut juga siapa namanya Cici Konten itu juga seperti yang tadi disebutkan Betul. sama Kelso itu juga menjadi contoh bahwa proses untuk menjadi konten kreator itu juga butuh proses. Kalau mungkin teman-teman Betul scroll ke sekali. bawah gitu ya kontennya si Cici Konten pasti akan banyak banget yang Banyak. di-share. Betul. Betul. Gitu. Dan itu butuh konsistensi untuk konten ya, itu tadi sudah di-share semua sama si Kelso dan satu lagi butuh tools Betul. untuk bisa menganalisa sosial media yang kamu punya untuk konten itu tadi. Nah, link feedback akan segera dibagikan teman-teman di kolom chat karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Nah, oke. Link feedback-nya itu sudah bisa diklik, langsung bisa teman-teman klik sekarang juga. Jadi kalau apa namanya merasa butuh di-save sekarang, di-save sekarang. Nah, feedback-nya kita tunggu sampai tanggal 21 Oktober teman-teman di jam 12 siang. Nanti untuk e-sertifikatnya dibagikan maksimal tanggal 22 Oktober jam 12 siang juga. Nah, tadi membahas lagi untuk ngonten pakai handphone aja, tapi mau memenuhi reels-reels kamu yang penuh dengan video itu, gimana caranya? Ikut Toba AI Live Course 2, nanti itu bakal diadakan di tanggal 29 sampai 30 Oktober. Kelso mungkin kalau mau join juga boleh, teman-teman di sini juga kalau Waduh. mau join boleh banget. Kita nanti langsung belajar dari masternya video sinematik yang ngajarin video sinematik pakai handphone, yaitu Al Ghazali. Instagramnya adalah @bahasvideo. Teman-teman di sini juga mungkin bisa nanti kepoin apa aja sih yang biasanya di-share sama si Al Ghazali ini. Nah, untuk HTM-nya, early bird-nya sampai tanggal 17 nanti kamu bisa membayar Rp80.000 aja untuk 2 hari, nanti per harinya 2 jam. Kamu luangin waktu di jam 7 malam sampai jam 9 malam. Nanti materinya bakal deep banget karena di situ materi webinarnya juga udah diterain ya di share screen. 2 hari, 1 harinya ada materi apa aja per harinya, jadi kamu bisa langsung kepoin. Kalau di situ kurang jelas, langsung ke Instagramnya Toba AI. Nggak usah lama-lama, karena bermodalkan handphone aja, nggak perlu kamera yang mahal, teman-teman juga bisa membuat reels, membuat konten-konten video, ya nggak sih Kelso? Betul. Modal HP Jadi saja nggak sudah cukup memang. Betul, jadi nggak perlu merasa terhambat gitu. Tapi kalau kamu merasa butuh informasi lebih deep lagi, gimana cara menggunakan handphone kamu ini yang menurut kamu kentang gitu, wah ini akan terjawab besok tanggal 29 sampai 30. Jadi jangan merasa minder kalau handphonenya kentang, semuanya bisa diakalin. Caranya gimana? Ikut live course-nya atau Mbak AI ya. Langsung kepoin aja nanti. Untuk link sertifikat jangan lupa kalau mau disalin silakan disalin atau mungkin di screenshot sekarang ya. Jadi nanti tidak bingung nyari-nyari kemana-mana. Anyway, thank you so much untuk Kelso malam hari ini sharingnya. Saya Sudah juga terima kasih, Kak. Iya, sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan sharing-sharingnya, ilmunya, pengalamannya dari ngonten bersama Amkel Solineus, Sam Creatives, dan juga Eat Writer. Sukses selalu untuk apapun yang sedang dilakukan, kuliah, juga ngontennya. Semoga segera membanjir job-job menjadi konten Amin. kreatornya, amin. Dan teman-teman di sini juga sehat selalu juga. Kita ketemu di Toba AI Talks kesempatan lainnya dan juga nanti ketemu di live course-nya Toba AI juga.
Thank you so much sekali lagi Kelso, teman-teman semua yang ada di sini. Oke. Terima kasih. Saya Dita undur diri dari Toba AI. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau mungkin mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan mohon maaf juga untuk jaringannya yang tadi sempat hilang-hilang ya. Terima kasih banyak teman-teman. Kita ketemu di acara selanjutnya. Selamat malam semuanya, sehat selalu. Thank you ya Sampai Kelso. jumpa semuanya. Terima Sampai kasih jumpa. semuanya sudah mau datang juga. Yang di IG Live juga terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa join Toba AI Live Course.